Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Tentunya saya sudah menginstal. Saya buka aplikasi KineMasternya. Oke. Untuk tampilan awal, karena saya sudah pernah membuat video dengan menggunakan aplikasi ini, makanya ada di sebelah kanan seperti ini. Bagi teman-teman yang pertama kali menginstal, nanti tidak akan muncul yang seperti ini. Baik, kita langsung mulai saja membuatnya dengan mengklik tanda tambah di sini. Kita pilih aspek rasio 16:9. Lalu di sini ada 4 item ya. Lingkaran ini adalah media, ada audio, ada suara dan lapisan. Ya, nantinya kita akan mencoba media tersebut ya. Baik, pertama saya buka media. Oke, di sini akan muncul semua yang ada di HP Bapak Ibu atau teman-teman semua. Di sini ada latar, ini latar bawaan daripada aplikasi ini, ya. Lalu ada favorit, ada cloud, dan untuk media ini. Untuk background, kita bisa memilih video sebagai background maupun gambar. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan gambar. Di sini saya sudah membuat dalam satu folder. Ini aset pelatihan video. Saya sengaja buat supaya memudahkan pada saat pembuatan video pembelajaran. Baik, saya buka aset pelatihan video. Oke, di sini ada berapa gambar ini dan juga ada video. Saya pilih di sini ada 5 background. Nanti kita lihat yang mana yang kita pakai. Saya pilih yang bagian kanan dulu background ini. Oke. Lalu ini kalau misalnya kita geser seperti ini. Oke. Maka backgroundnya ini bergerak. Kita mau supaya background tidak bergerak, maka kita pilih yang tanda yang di antara gunting dan juga ini ya. Tapi ini kita pilih sama dengan. Oke. Jadi ini sudah tidak bergerak lagi. Kita geser ke belakang sesuaikan dengan durasi video nanti. Oke, kita centang. Oke, kita pilih lapisan. Lapisan ini berupa video yang akan kita tampilkan di studio ini. Oke, kita buka aset pelatihan video. Kita pakai video ini video pertama. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada video dengan background hijau atau disebut green screen. Pertama kita akan menghilangkan green screennya. Kita menggunakan kunci chroma. Oke, kita aktifkan. Oke, lalu kita pilih tampilkan masker. Ini ya. Oke, kita buat supaya orangnya menjadi putih seperti ini, maksimalkan putihnya. Kemudian backgroundnya yang hijau tadi kita buat menjadi hitam. Kita atur dulu. Oke, udah ya maksimalnya. Kita centang. Oke, green screennya sudah hilang. Kita sesuaikan. Biasanya video bisa pakai seperti ini ya, supaya tidak kelihatan bahwa videonya tidak utuh satu badan. Tapi saya coba di sini ya, karena ini studio seolah-olah seperti pembaca berita seperti itu. Bisa kita sesuaikan di mana posisinya ya, supaya tidak mengambang atau melayang ya. Oke, baik, sudah. Oke, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Hasbullah. Oke, sudah. Ini kita bisa membuat animasi masuk. Bagaimana misalnya video ini masuk ke studio. Ini ada pilihan ini animasi masuk. Yang di tengah ini animasi keseluruhan. Kemudian yang sebelah kanan ini di bawah lambang speaker animasi keluar. Oke, kita animasi masuk dulu.
Saya coba yang masuk geser ke kiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau mungkin terlalu cepat, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good morning. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Hasbullah. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Inggris, yakni comparison degree. Oke. Kita buat lapisan untuk judul materinya, misalnya comparison degree ya. Oke. Ini yang ada huruf A besar A kecil adalah jenis font yang bisa kita pilih. Misalnya saya pilih Ligi Gothic. Oke. Ini juga bisa animasi masuk, misalnya teman-teman mau buat huruf demi huruf seperti mengetik ya. Oke, durasinya bisa disesuaikan. Oke. Nah, seperti itu. Ini comparison degree atau degree of comparison yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat perbandingan. Oke, misalnya mau kasih animasi keluar, mengudar, bisa juga. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video berikut ini. Oke, lanjut. Misalnya saya mau ganti lagi backgroundnya untuk video selanjutnya, bisa. Cara cepatnya adalah teman-teman seperti ini, pilih ini, kemudian pilih ini, tanda gunting, pangkas ke kanan. Oke, sudah hilang ya. Kita pindah ke video selanjutnya. Kita pilih media, kita pilih aset perhatian video, kita pilih background yang ini, kita geser, kita oke kan. Oke, lalu kita pilih seperti yang tadi, kita sesuaikan lagi, pilih sama dengan. Oke, ini lewat ya sedikit. Oke, baik. Tadi kita lupa animasi keluar, misalnya kita pilih geser ke kanan kembali. Simak baik-baik video berikut ini. Oke, kita panjangkan lagi sesuaikan dengan durasi video selanjutnya. Lalu kita pilih kembali lapisan, kemudian kita pilih media, kita buka aset perhatian video, kita pilih video yang kedua. Oke, seperti yang tadi teman-teman, Bapak Ibu, kita pilih kunci chroma, lalu kita aktifkan. Di sini ada tampilkan masker, kemudian kita buat orangnya menjadi maksimal putih dan backgroundnya menjadi maksimal hitam kita. Tadi sebenarnya 33 ya. Oke, bisa 3466 ya. Lanjut. Oke, ini kita buat di sini supaya nanti tujuan pembelajaran akan tampil di layar. Animasi masuk, kita pilih saja yang simple, geser ke kanan ya. Oke. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kali ini, ada baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke. Nah, kita sesuaikan lagi. Saya suka ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita kasih panjangkan sesuai dengan video ini. Animasi masuk, kita pilih huruf demi huruf. Oke. Kali ini ada baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah yang pertama adalah tujuan pembelajaran siswa peserta didik dapat titik
Saya coba dulu ini, saya salin ya untuk nomor 2 nanti. Oke, saya sesuaikan lagi hurufnya. Kita buat ini sama panjang dan tujuan pembelajaran. Lalu kita buat juga ini huruf animasi masuknya dengan huruf demi huruf. Kita lihat. Pembelajaran kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menggunakan positif degree dalam tingkat perbanding atau comparison degree. Yang kedua tadi saya langsung copy saja, saya ganti nomornya, nomor 2 di sini, hurufnya tadi. Oke, kita buat juga animasi masuknya huruf demi huruf supaya padu ya. Oke, misalkan panjangnya contoh saja ya. Oke, dapat menggunakan positif degree dalam tingkat perbanding atau comparison degree. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan comparative degree dalam tingkat. Oke, ini untuk contoh yang seperti itu ya. Lanjut, kita buat satu lagi untuk materi videonya. Kita pilih media, kita pilih aset pelatihan video, kita pilih tentukan background yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita sesuaikan ini sama dengan kita, teman-teman sudah kita sesuaikan dengan durasi video yang kita buat. Selanjutnya kita pilih lagi lapisan, kemudian kita pilih di aset pelatihan video yang ketiga. Oke, ini baik. Ini videonya misalnya saya mau pangkas ya, ada yang mau saya hilangkan misalnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang 3 jenis tingkat perbandingan dalam comparison degree, pertama kita harus mengetahui apa itu comparison degree. Comparison degree sendiri adalah tingkat perbandingan atau membandingkan suatu benda dengan yang lainnya, baik itu orang, hewan maupun binatang. Yang pertama adalah Oke, saya mau langsung di sini. Saya bisa pangkas, ini pangkas ke kiri. yang pertama adalah Oke, kemudian saya geser ke sini. Oke, selanjutnya kita kembali hilangkan green screen-nya, kunci chroma lagi, aktifkan. Oke, tadi yang bagus kayaknya 34 atau 33 ya, 33 dengan ini 67. Oke, sudah saya sesuaikan dengan studio ini. Oke, saya geser sedikit supaya tidak mengambang. Oke. Yang pertama adalah positive degree. Positive degree adalah sesuatu yang menyatakan sama atau benda yang satu dengan lainnya sama. Dalam hal ini kita menggunakan rumus S plus adjective plus S. Contoh misalnya ketika kita ingin mengatakan bahwa kotak A. Oke, kotak A misalnya. Saya sudah siapkan kotak di sini. Mengatakan bahwa kotak A sama besar dengan kotak B. Oke, kotak B. Saya pilih 3 untuk menduplikat saja, duplikat. Berarti yang kotak B yang ini ya. Saya geser kotak B nya. Sorry. Kotak A sama besar dengan kotak B, maka kita akan menggunakan Oke. kotak A sama besar dengan kotak B, maka kita akan menggunakan. Oke. Kita jangan lupa menambahkan tulisan untuk kotak A. Kotak A
besar dengan kotak B, maka kotak B sama besar dengan kotak B, maka kita akan tapi agak terlambat itu sampai dengan kotak B, maka kita akan menggunakan dalam kalimat box. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penambahan media berupa gambar. Tadi kan sudah ada yang berupa teks ini, yang berupa gambar. Selanjutnya apalagi ya kita, oh ya, ini juga bisa kita tambahkan transisi. Ini tanda putih ini teman-teman bisa menambahkan transisi. Misalnya yang pertama, oke, transisi ini. Oke, kita coba dulu, saya geser. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video berikut ini. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kali ini, ada baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menggunakan positif degree dalam tingkat perbandingan. Nah, selanjutnya kita lihat, kita akan membuat juga transisi di sini, transisi yang di sini. Kita centang dulu transisinya, misalnya kita buat fun mini circle. Teman-teman sesuaikan lagi. Yang pertama, Tadi ini belum ada animasi masuk ya. Animasi masuk misalnya, saya geser ke kanan saja. yang pertama adalah positif degree. Positif degree adalah sesuatu yang menyatakan sama atau benda yang satu dengan lainnya sama. Dalam hal ini kita menggunakan rumus S plus adjektif plus S. Contoh misalnya ketika kita ingin mengatakan bahwa kotak A sama besar dengan kotak. Tadi agak tergeser ya. Memang harus, jika ingin membuat transisi sebaiknya dibuat di awal supaya tidak mengganggu yang seperti ini ya. Ini sudah terlambat. Kita ingin mengatakan bahwa kotak A sama besar dengan. Oke. Ini sedikit terlambat tadi ya. Kita sesuaikan lagi. Kotak B. Mengatakan bahwa kotak A sama besar dengan kotak B, maka kita akan menggunakan dalam kalimat A box is as big as B box. Sesuaikan saja dengan berapa lama muncul kotaknya dan juga tulisan tersebut. Oke, saya kira demikian saja dulu. Selanjutnya, ini sudah selesai. Kita bisa tambahkan audio ya, ini kita tambahkan audio supaya lebih menarik lagi video pembelajarannya. Misalnya saya buat ini, upload tambah ini. Oke, kita centang lagi. Oke, ini suara backgroundnya terlalu besar, kita perkecil, kita klik yang ini. Oke, kita buat saja sekitar 17 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dirasa suara videonya kurang besar, kita masih bisa tambah juga suaranya ini. Klik yang dibuat tanda centang ini. Oke, ini kan 200 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Hasbullah. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Inggris, yakni comparison degree atau degree of comparison, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat perbandingan.
Ya kita buat menjadi 200. Kemudian video selanjutnya Yang pertama adalah posisi. saya jadikan 200. Oke. Selanjutnya kalau dianggap sudah selesai, misalnya videonya sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mempublish video untuk proses renderingnya. Kita pilih yang tanda panah ini. Oke, ini video yang tadi. Ini ada tulisan tak berjudul 15. Kita bisa mengganti ini dengan mengklik tak berjudul tersebut. Nah, kita buat dengan judul videoku misalnya, atau video pembelajaranku. Pilih, oke. Di sini ada 4, ada kotak sampahnya, ada titik 3. Kita pilih ini untuk mempublish. Oke, di sini ada banyak pilihan, ada QHD, FHD atau HD. Ya, ini akan menentukan kualitas videonya dan juga size-nya. Ya, kalau QHD kita bisa lihat ada 64 MB, kalau FHD-nya 364, HD itu 720, ya. SD 540. Karena ini kan cuma proses untuk menunjukkan cara membuat videonya, saya pilih SD saja 540 supaya cepat prosesurnya. Oke, kita ekspor. Oke, ini tergantung daripada kualitas dan durasi video, ya. Semakin tinggi kualitasnya, megabyte-nya, atau bahkan sampai giga, ya maka semakin lama proses daripada ekspor proyeknya atau rendering videonya atau publish videonya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke, kita play ya. Resolusinya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Hasbullah. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Inggris, yakni comparison degree atau degree of comparison, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat perbandingan. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video berikut ini. Baik, sebelum kita peserta didik dapat menggunakan comparative degree dalam S plus adjective plus S. Contoh misalnya ketika kita ingin mengatakan bahwa kotak A sama besar dengan kotak B, maka kita akan menggunakan dalam kalimat A box is as big as B box. Oke, saran saya untuk teman-teman diekspor dengan kualitas yang paling bagus jika memang HP-nya memungkinkan untuk itu. Karena kita bisa lihat ini, saya tadi baru sama ekspor dengan kualitas SD-nya. Ini gambarnya seperti agak pecah ya. Oke. Demikian video tutorial untuk pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.